Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Jagat Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Teror Pocong Mbok Yem. Saya ucapkan selamat mengikuti. Waktu itu hari mulai petang. Temanku si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. "Nang, kamu gak pulang? Sebentar lagi maghrib loh." Aku bingung, karena gak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain menyuruh pulang di saat maghrib. Aku perhatikan teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa aku berada. Waktu itu aku masih SMA dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda mesti merasakan geranjalnya batu kerikil. Desaku dan desa tetangga satu kecamatan hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Ya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena temanku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku mengalah. Aku pun pulang, meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama. Karena aku jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukanku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar semua rumah tertutup. Menurutku ini aneh. Tidak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup, bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Pos kampling yang berada di ujung desa yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngurumpi juga kosong. Aku tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan tidak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu. Tanpa aku sadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya aku bertemu dengan seseorang. Dari jauh memang aku lihat bayangan seorang berdiri mau menyeberang jembatan. Tapi dia cuma diam. Aku pikir mungkin lagi menunggu diriku, karena memang jembatannya sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin aku mendekat, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Begitu sudah dekat dengan jembatan, aku dapat melihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbok Yem. Semua orang tahu siapa itu Mbok Yem. Beliau adalah warga desa sebelah tempat aku main sebelumnya. Beliau ini seorang penjual pecel yang sangat nikmat sekali. Gak ada pecel yang seenak buatannya Mbok Yem. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. "Monggo Mbok." Tapi Mbok Yem tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir mungkin beliau tidak dengar salamku, jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku sudah sering lewat sini, karena memang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah, kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya petang ini aku tidak melihat ada yang lewat. Aneh sekali ya, gumamku. Seharusnya banyak orang lewat di sini, karena akses di sini yang paling dekat. Aku berusaha tidak berpikir macam-macam. Jadi aku masuk ke area pemakaman. Aku juga tidak lupa buat mengucap salam, karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian, menurut apa yang aku percayai. Gemericik rantai sepeda aku terdengar. Perasaanku jadi tidak enak. Kalau begini, biasanya sepedaku mau los atau lepas rantainya. Aku cuma berkata dalam hati, jangan di sini losnya, nanti saja di rumah warga." Namun nasibku benar-benar apes. Akhirnya rantai sepedaku los atau lepas.
Aku buru-buru membenarkan rantai sepeda. Aku lihat di depan dan belakang masih belum ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepedaku satu-satunya, pasti sudah aku tinggal. Di sela aku membenarkan sepeda, aku mendengar suara seperti suara burung. Aku lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Waktu aku berdiri, aku merasa melihat rentetan batu nisan dan pohon gamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatianku. Seperti di balik salah satu pohon kamboja, ada yang sedang mengintip melihatku. Tapi akhirnya orang itu menampakkan diri. Aku berjingkat saking kagetnya. Tapi gitu aku tahu siapa yang menampakkan diri itu, aku jadi lega. "Ngapain kamu di sini mahrib-mahrib, Nang?" katanya. Ternyata beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desaku berada. "Rantai saya los, Pak," aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. "Ya udah, sini, aku bantuin." Beliau membantu membenarkan rantaiku. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Sudah, cepat pulang. Jangan lupa bersihkan badanmu, jangan keluar-keluar lagi ya." Dengan cepat aku mengayuh sepedaku pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Seminggu kemudian, aku bertemu Adi di lapangan yang biasanya aku gunakan untuk olahraga. Aku sama Adi memang beda sekolah, dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri temanku waktu SD. Sambil ngobrol ngalor ngidul, aku teringat kejadian sore kemarin. Aku menceritakan semuanya, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurutku serem. Tapi aku lupa detail cerita waktu ketemu Mbok Yem. Awalnya Adi tidak tertarik dengan ceritaku. Sampai akhirnya aku bercerita kalau aku bertemu Mbok Yem di jembatan, di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu, aku tahu Adi tampak pucat dan melihatku dengan tatapan ngeri. Adi tidak ngomong apapun, kemudian dia pamit karena dia harus balik ke sekolah. Sampai akhirnya ketika aku di rumah, ibuku bilang gak masak. Lalu aku usul kepada ibuku, "Beli pecelnya Mbok Yem saja, Mak." Ibuku cuma melihatku dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu, Nang?" tanya ibuku. "Tahu apa, Mak?" kataku. "Mbok Yem kan sudah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Aku cuma batin karena aku baru tahu sekarang. Jujur saja, aku tuh orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Sampai aku baru ingat kejadian waktu aku bertemu Mbok Yem. Kembali aku bertanya kepada ibuku, "Apa tidak salah, Mak, soal kapan meninggalnya Mbok Yem?" Ibuku hanya bilang kalau tidak mungkin salah karena ibuku melayat di sana. Tapi ibuku merasa ada yang aneh waktu pemakaman. Aku bertanya, "Aneh bagaimana, Mak?" Tapi ibuku tidak mau memberitahu. Katanya tidak baik membicarakan kematian seseorang dan tidak pantas. Kembali aku mendesak ibuku agar mau bercerita, karena sumpah aku penasaran sekali. Namun ibuku tetap tidak mau bercerita. Ibuku cuma bilang, "Tidak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbok Yem yang mau dikebumikan. Kalau tidak percaya, tanya saja bapakmu. Dia akan ikut menguburkan." Aku baru ingat, ayahku biasanya membantu setiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku menunggu ayahku pulang kerja. Begitu ayah pulang, aku langsung menanyakan perihal pemakaman Mbok Yem. Bapak cuma melihatku dengan tatapan penuh selidik. Lalu dia berucap, "Hus, tidak etis ngomongin orang yang sudah meninggal." Akhirnya aku tidak dapat info apapun. Tiba-tiba aku kepikiran soal Adi. Akhirnya aku mencari Adi di rumahnya, dan akhirnya Adi menceritakan semuanya. "Kamu masih penasaran kenapa aku gak mau ngomongin soal Mbok Yem?" Otomatis aku kaget. Kembali
Adi melihat sekelilingnya, menengok ke kiri dan ke kanan, seperti mau membicarakan rahasia negara. Kemudian dia melihatku sambil setengah berbisik. Mbok Yem jadi pocong, Nang. Mendengar hal itu, aku benar-benar terperanjat. Astagfirullah, kamu ngaco, Di, ucapku. Namun Adi tetap bercerita. Kalau 40 hari setelah kematian Mbok Yem, di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujudnya Mbok Yem. Di sini aku cuma diam mendengarkan Adi menceritakan semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan mata kepala sendiri. Adi masih terlihat takut. Terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritakan ini bakal mengejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan justru itu membuat aku semakin penasaran. Singkatnya, Adi bercerita kalau Mbok Yem itu meninggalnya begitu mendadak, alias ganjil. Adi menceritakan kalau wajahnya Mbok Yem itu aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Tidak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga tidak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh seperti habis disengat binatang berbisa dan juga dipenuhi nanah. Akhirnya jenazah dibawa ke makam jam 5, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba, kata Adi, dia dan pemuda-pemuda lainnya dicegah untuk ikut. Niatku cuma ingin bantu saja, kata Adi, tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut di sini. Adi mendengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung kamu tidak ikut kemarin. Adi kaget terus bertanya, emang ada apa, Mas? Kata Mas Piko, sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Pingsannya mereka karena mereka gak kuat melihat, ujar Mas Piko melirik Adi, wajahnya tegang. Udah, tidak pantas lagi diceritakan. Tapi Adi tahu, mereka pingsan pasti waktu melihat jenazah Mbok Yem. Beberapa hari kemudian, tetanggaku yang bernama Bu Mi mengalami teror yang sangat menakutkan. Pada suatu malam dia mencium aroma kembang kamboja. Baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau itu. Masih jam setengah 9, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil-manggil. Suaranya merintih. Mbok, Bu Mi kenal dengan siapa pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Akhirnya Bu Mi berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu juga Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbok Yem, tapi dengan wujud pocong. Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbok Yem berbicara. Mbok, tolong aku, Mbok. Bu Mi masih menutup rapat-rapat matanya sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang, suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bu Mi melihat Mbok Yem masih berdiri. Kemudian dengan mengumpulkan seluruh keberaniannya, Bu Mi berkata, sudahlah nak, sudah, dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong Mbok. Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi berkata, mohon maaf ya nak. Bila aku punya salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang, kembali ya ke tempatmu. Tepat setelah Bu Mi mengatakan hal itu, pocong Mbok Yem pergi. Mendengar Adi menceritakan pengalaman Bu Mi itu, aku benar-benar hampir tidak bisa tidur pada malam harinya.
Beberapa hari kemudian, desaku digegerkan dengan kematian Pak Sudiro. Pak Sudiro ini adalah suaminya Mbok Yem, di mana kematian Pak Sudiro ini kondisinya persis seperti kondisi jenazahnya Mbok Yem. Seluruh tubuhnya lebam kebiru-biruan seperti habis digigit binatang berbisa. Banyak yang beranggapan kalau Pak Sudiro dan Mbok Yem ini mungkin melakukan ritual ilmu hitam atau ilmu pesugihan. Namun, aku oleh kedua orang tuaku benar-benar ditekankan tidak perlu menanggapi isu yang belum benar itu. Hari ini, tepat 20 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Saat ini, aku sudah menjadi seorang kepala rumah tangga dan sudah mempunyai 2 orang anak. Hari ini, aku pulang kerja lumayan agak kemalaman. Karena ketika tadi mau pulang, motorku mendadak rusak dan harus diperbaiki di bengkel lumayan lama. Di tengah jalan, aku melihat seorang lelaki yang sedang berjalan kaki. Dan sepertinya aku sangat mengenal orang ini. Aku pun memperlambat laju motorku dan menghampirinya. "Pak Karyo, ini mau kemana Pak? Atau dari mana?" tanyaku. Kamu Neng, ini tadi aku dari rumahnya Pak Lurah. Ini mau pulang ke rumah." Kemudian aku berkata, "Tapi kayaknya rumah Bapak masih jauh ini. Sini, mending aku bonceng Pak." "Oh, boleh, kata Pak Karyo. Kemudian aku membonceng Pak Karyo dan mengantarnya sampai di depan rumah. Namun, ketika di depan rumah, Pak Karyo mengajakku untuk mampir dulu ke rumahnya. Walaupun sudah kemalaman, tapi aku merasa tidak ada salahnya untuk mampir ke rumahnya Pak Karyo, karena sudah lama tidak bertemu. Di rumahnya Pak Karyo ini kami ngobrol panjang lebar. Sampai akhirnya kami membicarakan kejadian 20 tahun yang lalu. Di mana Pak Karyo ini adalah salah seorang yang bekerja di rumahnya Pak Sudiro dan Mbok Yem. Di rumahnya Pak Sudiro ini, Pak Karyo dulu bekerja sebagai tukang kebun dan juga merawat rumah Pak Sudiro yang lumayan besar. Karena obrolan kami semakin lama semakin serius, akhirnya Pak Karyo menceritakan sesuatu yang benar-benar membuatku terperanjat. Ya, mungkin Pak Karyo mau menceritakan kepadaku. Mungkin beliau menganggap aku ini bukan orang yang suka banyak omong atau suka bercerita ke semua orang. Dan mungkin Pak Karyo menganggap kalau aku bisa menjaga rahasia. Pak Karyo berkata, sebenarnya penyebab kematian Mbok Yem yang dulu itu dikarenakan Mbok Yem itu sengaja ditumbalkan oleh Pak Sudiro. Namun belum tiba waktunya ditumbalkan, ternyata terjadi kejadian yang tidak disangka-sangka, di mana Pak Sudiro ini menganut pesugihan Nyai Blorong. Seperti banyak kita ketahui, Nyai Blorong adalah sesosok siluman ular yang sering memberikan kekayaan kepada orang-orang yang menganut pesugihan kepadanya. Dalam menganut pesugihan Nyai Blorong ini, setiap malam bulan purnama, Nyai Blorong akan selalu mendatangi Pak Sudiro untuk melakukan ritual hubungan suami istri. Di mana dalam melakukan ritual ini, tidak boleh ada seorang pun yang mengetahuinya. Dan Pak Sudiro pun sebenarnya sudah menutup pintu rapat-rapat, namun dia lupa untuk menguncinya. Dan di tengah ritualnya itu, tiba-tiba Mbok Yem datang dan membuka pintu kamarnya Pak Sudiro. Seketika itu juga, Nyai Blorong yang pada awalnya berwujud sosok wanita cantik, tiba-tiba berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung menyerang Mbok Yem. Akhirnya Mbok Yem tewas seketika. Akibat kegagalan ritual ini, konon kabarnya Nyai Blorong sangat marah kepada Pak Sudiro. Nyai Blorong pun berkata kalau tumbal berikutnya adalah Pak Sudiro itu sendiri. Pak Sudiro pun sangat ketakutan. Akhirnya Pak Sudiro meminta tolong kepada Pak Karyo untuk mencarikan dukun atau kiai atau siapa saja yang bisa melepaskan dirinya dari jeratan tumbal Nyai Blorong. Namun ternyata semua orang yang dimintai tolong Pak Karyo tidak ada yang berani. Sampai akhirnya Pak Karyo pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika Nyai Blorong menjadikan dirinya tumbal. Pak Karyo menceritakan semua itu dengan raut wajah penuh ketakutan. Tapi untungnya selama ini Pak Karyo tidak pernah diganggu oleh iblis yang dipuja juragannya dulu. Aku pun menanggapi cerita Pak Karyo dengan seksama. Tapi Pak, sebenarnya gara-gara kecelakaan itu,
Harusnya Pak Karyo bisa bersyukur. Loh, bersyukur gimana toh Nang? Aku pun melanjutkan kata-kataku. Ya maksudku begini Pak Karyo. Bisa jadi kalau ritualnya Pak Sudiro itu dulu berjalan lancar, mungkin saja yang jadi tumbal berikutnya ya Bapak sendiri. Karena Bapak adalah orang yang paling dekat dengan Pak Sudiro. Pak Karyo pun manggut-manggut dan sepertinya menyetujui ucapanku. Tiba-tiba HP ku berdering. Aku lihat istriku sedang menghubungiku dengan video call. Yah, kamu di mana toh? Jam segini kok belum pulang? Aku pun menjawab, aku di rumahnya Pak Karyo. Aku tunjukkan HP ku kepada Pak Karyo dan Pak Karyo melambaikan tangannya. Oh, Pak Karyo, sugeng dalu Pak, kata istriku. Nggih Mbak, jawab Pak Karyo. Ini Mbak, lama saya tidak berjumpa dengan Mas Danang. Ini mumpung ketemu Mas Danang, beliaunya saya pinjam sebentar ya Mbak. Oh begitu, kata istriku terlihat lega setelah melihat ternyata aku memang berada di rumahnya Pak Karyo. Akhirnya aku pun pamit pulang, dan sebelum pulang Pak Karyo kembali mengatakan kepadaku, mewanti-wanti jangan menceritakan cerita ini kepada siapapun. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.